Oke, kita mulai ya. Ini podcast pertama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emre Fidaus dan ini Latifa. Kami akan membuat tema gagasan kebangkitan peradaban Islam dari UII. Oke. Pertama saya mau tanya dengan ke Latifa. Bukti-bukti Islam masuk ke Indonesia pada kerajaan Majapahit, karena ini kan ada kan Islam kan masuk dalam di Indonesia pas Majapahit. Apa aja bukti-buktinya kayak itu? Ya, seperti kita tahu, kalau peradaban Islam Indonesia itu masuk pada zaman Kerajaan Majapahit, yang dimana itu merujuk pada sejarah yang itu membentuk masyarakat, budaya, dan kehidupan politik yang sekarang itu menjadi sebagian besar agama di wilayah Indonesia. Nah, bukti-bukti yang dapat kita lihat itu dari adanya makam Islam di Troyolo, Mojokerto di Jawa Timur. Terus ada juga bukti koin-koin emas yang bertuliskan kata-kata Islam. Terus ada juga bukti dari berita Cina yang disebutkan bahwa ada pengikut Nabi Muhammad SAW yang kerap datang dan pergi ke Nusantara. Nah, itu yang bisa jadi bukti proses bahwa penyebaran agama Islam di era kerajaan Majapahit itu udah berkembang. Dan itu juga yang bisa jadi bukti-bukti kalau Islam itu sebenarnya udah masuk dari zaman kerajaan Majapahit, dari zaman dulu gitu. Ya, emang menarik ya. Ditambah lagi kan Islam ini baru aja lahir kayak itu. Kan dari Nabi Muhammad kan nyuruh sebarkan Islam ke seluruh dunia. Jadi unik juga kalau mereka tuh pergi ke seluruh dunia, terutama ke Asia yang paling banyak masuk dalam Islam. Itulah mengapa ya banyak orang Indonesia Islam terutama dalam jalur perdagangan. Ditambah lagi kan Indonesia kan banyak orang mayoritasnya. Ya kayak itu. Oke. Pertanyaan kedua, organisasi Islam apa saja yang terbentuk pada saat zaman Belanda? Kalau organisasi-organisasi Islam itu sebenarnya banyak yang terbentuk pada zaman kolonial Belanda, tapi aku bakal sebutin tiga aja. Yang pertama itu ada Sarekat Islam, dia itu berdiri pada tahun 1905 yang merupakan organisasi perekonomian yang didasarkan pada keislaman dan perekonomian rakyat sebagai dasar penggerak. Nah, yang kedua itu ada Nahdlatul Ulama atau NU. Itu organisasi Islam yang memberikan kontribusi ke dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Nah, NU ini mengajarkan ajaran Islam tradisional, menjaga persatuan umat umat mengikuti konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jamaah di mana artinya itu mengikuti ajaran Rasulullah dan mengutamakan dalam persatuan Muslim. Yang ketiga itu ada Muhammadiyah, yaitu organisasi Islam reformis yang lahir di Indonesia pada awal abad ke-20. Nah, Muhammadiyah ini merupakan gerakan Islam yang berpatokan pada Al-Hadis dan Al-Quran. Muhammadiyah juga itu fokus di bidang pendidikan dengan membangun sekolah-sekolah modern yang mengkombinasikan ajaran agama Islam sama pengetahuan umum. Tuh. Hmm, ya, banyak juga ya itu organisasinya. Yang paling terkenal sih Muhammadiyah karena ya tersebar amat di seluruh Indonesia, terutama di Ya. Jogja kan. Jadi ya siapa yang nggak kenal dengan Muhammadiyah, walaupun nggak non Muslim. Ada pertanyaan yang ini masih ada kaitannya dengan organisasi. Apa aja kaitannya mereka dengan UII organisasi tersebut? Oh, kalau hubungan kaitannya sih itu tuh sebenarnya ada 4 organisasi Islam yang pada masa sebelum kemerdekaan itu tergabung, yaitu Muhammadiyah, NU, PUI, sama PUI yang tergabung ke dalam Masyumi. Nah, ini adalah organisasi-organisasi yang tergabung dan memiliki hubungan dengan UI, yaitu dalam
proses pembangunan dan pendidikan Islam di UII. Jadi keempat organisasi yang tergabung ke dalam Masyumi ini hubungannya dengan UII adalah di mana mereka membangun sektor pendidikan yang ada di dalam UII dan juga pendidikan Islami yang ada di UII gitu. Gitu. Ya juga sih, karena aku lihat baca-baca di UII itu ada hubungan eratnya dengan kayak Muhammad Hatta kayak itu. Muhammad Hatta Hatta. Ya Hatta. Dengan Muhammadiyah, berapa yang pemimpin-pemimpin organisasi Islam di Jakarta, di Jogja tuh, ya itu. Oke, yang terakhir, apa peran UII dengan Islam di Indonesia untuk saat ini? Pada saat ini. Peran UII untuk Indonesia, peran yang saat ini bisa dilakukan ya untuk Indonesia adalah membangun pendidikan yang berbasis Islam agar mahasiswa itu dapat menjadi sarjana muslim yang dapat memiliki kemampuan dalam bidang keilmuan, serta juga memiliki kepahaman dalam agama Islam. Nah, untuk pemenuhan peran UI dalam memajukan mahasiswanya, UI ini membentuk unit penunjang akademi yang memberikan manfaat pengembangan dakwah Islamiyah dan pendidikan Islam baik secara internal maupun eksternal untuk memaksimalkan visi dan misi UII kayak gitu. UI kan lumayan religius di sini, tapi ya menurutku sih lumayan modern juga, ya tidak taruh ke belakang amat menurut aku. Ada pertanyaan untuk aku atau tidak? Ya, kita ini saling tanyakan. Hanya beberapa sih. Nah, tapi sebenarnya itu kan pentingnya buat diingat bahwa konsep peradaban Islam di Indonesia itu terus berkembang seiring berjalannya waktu dan juga kita pasti mengalami berbagai tantangan kan. Nah, pengaruhnya itu ada berbagai di globalisasi, modernisasi, sama pergeseran sosial yang itu dapat mempengaruhi cara Islam itu dapat dipahami dan dijalankan. Nah, tapi sebelum itu aku pengen nanya, gimana sih Islam itu masuk ke Indonesia dan kenapa bisa menjadi mayoritas agama di negara kita saat ini? Kan tadi udah dijawab, tapi menurut aku unik juga sih Indonesia, Islam nih masuk ke Indonesia, karena mereka tuh tidak lewat kayak perang kayak itu. Kayak kebanyakan negara-negara Islam ada juga yang lewat perang atau karena koloni Islam mereka tuh. Tapi di Indonesia beda lagi ceritanya, karena mereka melalui lewat jalur perdagangan, karena terus ada pernikahan, ada juga kayak politiknya, ada juga kayak budaya. Kan Indonesia kalau dilihat kan cerita nih, ada Islam Indonesia nih ada sedikit garam bumbu-bumbu Hindu dan Budanya mereka tuh. Jadi ya muda Indonesia tuh mudah menerima Islam karena ada sesuatu yang unik kayak itu. Oke. Itu menurut saya itu. Terus kan itu kita ingat ya kalau pengaruh globalisasi, modernisasi itu juga dapat mempengaruhi cara-cara Islam itu dapat dipahami dan dijalankan di Indonesia. Nah, ada juga peran pendidikan pengembangan Islam di Indonesia yang sebenarnya itu juga penting banget ya buat membentuk masyarakat yang berbasis nilai-nilai Islam. Nah, apa sih peran pendidikan dan lembaga keagamaan dalam menjaga dan mengembangkan peradaban Islam di Indonesia? Sebenarnya banyak sih peran-peran pendidikan di Islam ini, dalam peradaban ini. Mereka tuh terutama menjadi fondasi untuk keluarga kita supaya generasi berikutnya akan lebih bermoral, tidak nakal kayak itu.
terus berfungsi untuk menjaga kepercayaannya kepada Allah, kayak terus buat moral untuk sosial kita dalam masyarakat. But sebenarnya Islam tuh di Indonesia ini sangat berperan sekali dalam pendidikan. Mungkin ada sedikit kayak ideologi Islam masuk dalam kita nih, dalam suatu pelajaran. Mungkin kita tidak mengetahuinya, tapi mereka ada. Itu aja. Terus balik lagi ya ke pertanyaan di mana era peradaban kan udah semakin modern, semakin akses buat akses pengetahuan hal yang baik ataupun yang buruk itu juga semakin gampang lah ya buat diakses. Nah, gimana sih cara peradaban Islam di saat modern ini, apalagi di Indonesia itu dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman sekarang yang udah modern banget kayak sekarang ini? Ya, ada susah sih dalam modernisasi something bisa aja sih, terutama Indonesia ini, dan membuktikan kalau Islam ini bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Islam tuh harus menerima apa aja halangan yang akan datang. Dan ya, terutama kan kita nih hidup di era industri evolusi keempat. Jadi kita harus gunakan teknologi yang ada untuk mengembangkan industri terus beradaptasi dengan budaya modern saat ini. Dan banyakan orang Indonesia ya orang muda kayak itu aja. Nah, berarti kayak peradaban Islam di Indonesia itu terus mengalami transformasi dalam menyikapi tantangan dan peluang yang ditawarkan. Nah, ya kita juga harus beradaptasi dengan semua zaman dan teknologi sekarang ini ya kan. Nah, terus ada lagi nih, peradaban Islam di Indonesia itu juga memainkan peran penting dalam membentuk identitas nasional dan wawasan kebangsaan kita ini. Nah, apa aja sih atau gimana aja sih peran peradaban Islam di Indonesia dalam membentuk identitas nasional dan wawasan kebangsaan negeri Indonesia kita ini? Islam tuh ya salah satu hal yang gimana ya, jadi identitas nasional kita, karena kan mayoritasnya orang kita nih ya orang Islam. Jadi ya saat Pancasila dibuat tuh kan pasti ada bumbu-bumbu Islamnya itu, kayak ketuhanan yang Maha Esa. Terus yang sila-sila tuh ya pasti ada unsur-unsur Islamnya mereka tuh, karena ideologi itu harus damai dan sejahtera tanpa ada kolonialisme atau hal-hal perbudakan yang lainnya. Ya, sekarang ini kan menjadi faktor yang paling signifikan dalam Indonesia, bisa membuat harmoni, tapi bisa juga jadi perdebatan di negara ini. Itu aja yang paling saya sampaikan. Aku udah sih nggak ada pertanyaan lagi ya. Kalau kamu ada yang mau ditambahin atau enggak? Sepertinya ada sih. Itu aja.
mungkin aku pengen nambahin sedikit ya tentang kayak pembentukan identitas nasional sama wawasan kebangsaan itu ada beberapa sih, ada penggabungan nilai-nilai keislaman di budaya lokal, terus ada toleransi antar agama juga, sama peran sama gerakan nasionalisme juga, terus ada partisipasi kehidupan sosial politik sama pembentukan sama moral etika. Nah, melalui cara-cara ini, peradaban Islam di Indonesia itu berkontribusi banyak dalam membentuk identitas nasional yang toleran dan menghargai keberagaman. Nah, wawasan kebangsaan Indonesia ini juga yang dapat menghargai peran-peran Islam sebagai agama mayoritas, juga menghargai hak dan kebebasan beragama bagi seluruh warga negara Indonesia. Gitu aja sih kalau dari aku. Makasih. Ya. Udah. Baiklah, kita akan tutup podcast ini. Maaf kalau ada yang gugup-gugup atau ada yang salah karena ini podcast pertama kami. Jadi ya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Ya. Ada yang mau dia omongi sebelum ditutup? Aku nggak sih itu aja. Oke. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.